Mari kita nyanyikan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah airku sana, Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu, Tuhan. Telusurilah jiwamu, telisikilah hatimu, matamu, telingamu, dan seluruh relung-relung nafasmu. Silahkan kamu berlari menuju ke sana. Masukkan kamu ke merah hatimu dan berendamlah ke dalam putih nuranimu. Merah putih ada di sini, di jantung, di dadamu, di matamu, di telingamu, di lehermu dan di kepalan tanganmu. Merah
pastikanlah bahwa kau akan mati bila merah putih terlepas dari dekapan dadamu. Merah putih adalah lapis-lapis jiwamu. Merah putih adalah ruhmu, karena merah putih mengikuti keluar masuk nafasmu. Dalam rahim Bunda Pertiwi, kau akan lahir bersama merah putih. Kita bersama seisi alam, binatang dan tumbuhan adalah bersaudara, seagama dan seiman. Meski kita berbeda bahasa dan gumaman, namun kita sedang bersama-sama di jalan Tuhan. Merah putih adalah tangan, kaki, mata dan telinga kita. Bahkan merah putih adalah ruh, jiwa dan nafas kita. Merah putih berjalan, makan, tidur bersama kita, menaiki tangga-tangga langit menuju warasi Tuhan. Menyimak kata sambutan yang akan sekaligus nanti juga akan dibawakan oleh beliau, Bapak pendiri dan Guru Besar Bakti Nusantara, kepada Bapak Dr. Andes HM Basis MBA MRI, Bapak Gusmur. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang kami hormati dan kami muliakan Sri Sultan Hamengkubuwono X, yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri atau yang mewakilinya, Bapak Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI atau yang mewakilinya, Bapak Gubernur Kepala Daerah tingkat 1, Bapak Wali Kota Yogyakarta dan para bupati seprovinsi ini, Bapak Ketua Umum PP Muhammadiyah, Bapak Ketua Umum Nahdlatul Ulama, para tokoh agama, para tokoh adat dan keraton seluruh Indonesia, para pimpinan DPW Bakti Nusantara Indonesia, para pimpinan DPW Mapati Suci Indonesia, para wartawan dan para panitia serta hadirin yang belum kami sebutkan satu persatu. Pertama sekali, marilah kita bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita yakini pada hari ini tanggal 20 Mei 2006 kita semua bisa berkumpul di sini meskipun terkena isu api meletus Jogja tidak aman, maka mereka yang mau datang ke Jogja disangka akan meninggal dunia. Alhamdulillah Bapak Ibu yang di sini adalah sisa dari yang percaya bahwa Jogja masih aman. Itulah hebatnya teror isu. Secara pribadi dan secara resmi kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya utamanya kepada Yang Mulia Sri Sultan Hamengkubuwono X beserta para pimpinan dari departemen yang kami sebutkan tadi atas kesediaan para beliau untuk hadir di sini sebagai narasumber. Secara hakikat spiritual, Simak Budi 2006 diadakan adalah untuk kita dalam tataran rohani spiritual kesadaran pribadi untuk kembali kita berkontemplasi, berrefleksi, mereposisi, mereorientasi dan memberikan makna sedalamnya atas upaya kita generasi muda memberikan sumbangsih nyata atas hakikat kebangkitan nasional. Kita harus mengerti dan menghayati betul apa sesungguhnya kebangkitan nasional tersebut. Artinya, bila Indonesia pada tanggal 20 Mei 1908 telah menyatakan bangkit, mengapa sampai kini hingga 20 Mei 2006 yang telah berjalan 100 tahun kurang 2 tahun ini, Indonesia ternyata belum bangkit. Bahkan di tahun 2006 sekarang ini, alih-alih Indonesia layak disebut bangkit, syarat nyata realnya Indonesia saat ini seperti Pak Tua yang digerogoti berbagai penyakit kronis. Indonesia mengidap berbagai penyakit dalam yang komplikatif dan berbagai penyakit fisik tak tersembuhkan. Indonesia bagi Pak Tua yang dirawat di ruang gawat darurat, bahkan di ruang intensive care unit atau ICU. Indonesia ibarat Pak Tua yang megap-megap sekarat menyongsong ajal mendarat. Mengapa Indonesia yang telah 100 tahun lalu menyatakan bangkit, kok ternyata sekarang saat ini sekarat? Indonesia perlu dioperasi khusus mengangkat akar-akar penyakitnya agar lepas dari sekarat. Kegiatan ini semoga dapat menjadi setitik kecil ajang kita berefleksi, berkontemplasi, bereposisi, dan berorientasi atas pemaknaan terdalam pada akan kemanakah Indonesia bakal dibawa oleh para pemimpin kita sekarang ini. Tujuan kedua, kegiatan ini adalah dapat dijadikan ajang silaturahmi antar para tokoh berbagai unsur, baik dari unsur pemerintah, para tokoh agama, tokoh budaya, tokoh keraton, tokoh adat istiadat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan bertemunya para tokoh tersebut dapat terpecikkan berbagai wacana dan berbagai makna orientatif dan interpretatif yang berkorelasi dengan religius keluarga Indonesia, spiritualisme wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan nilai-nilai lain yang berkait dengan kearifan lokal tradisional. Wacana dan wahana intelektual, spiritual, dan dataran-dataran kita dengan memberikan makna terdalam atas arti kebangkitan Indonesia semoga akan menghadirkan suatu kesadaran baru untuk lebih memikirkan Indonesia agar bangkit dari keterjerembaban, keterpurukan, dan kehancuran. Indonesia problem-problem sosial, politik, ekonomi, wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan budaya Indonesia adalah problem kita semua. Di tengah sapuan badai globalisasi, kita jangan sampai goyah. Berbagai jenis nilai-nilai adiluhung yang menginteriksi di berbagai kearifan lokal tradisional yang melekat di ribuan adat istiadat di suku-suku
di berbagai daerah Indonesia adalah sumber mahakaya bagi kita yang harus diwahanakan mampu memperkaya khasanah kebudayaan Indonesia. Namunlah harus diingat bahwa kebangkitan Indonesia II jangan hanya ada dalam tataran sloganisme. Kebangkitan Indonesia II itu harus diwujudkan dengan bangkitnya jiwa dan batin kita untuk bangkit menuju kemajuan dan kreativitas yang signifikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua dan terutama selalu mengawal Republik Indonesia tercinta ini. Kami mohon maaf atas segala seluruh salah kata dan sikap kami, dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas segala atensi, atas segala partisipasi dari Bapak Ibu hadirin semuanya, terkhususkan kepada Yang Mulia Sri Sultan Hamengkubuwono X beserta jajaran pimpinan dari Jakarta. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat, pada keynote speech dan pembukaan acara akan kita masuki dua keynote speaker. Kita akan menyimak keynote speaker yang pertama, yaitu Bapak Dirjen Kesbang Poldefdagri RI. Dalam hal ini adalah diwakili oleh Bapak Dr. Suprapto MSc. Sekali lagi Bapak Dr. Suprapto MSc. Dan selanjutnya keynote speaker yang kedua yaitu Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dan sesi yang pertama, keynote speech dan sekaligus pembukaan acara ini akan dimoderatori oleh beliau langsung, Bapak Dr. HM Basis MBA MRI. Para hadirin yang kami hormati, untuk kedua kali saya bicara di sini untuk memandu yang dimuliakan Mas Dalem dan Bapak Dr. Suprapto MSc dari Depdagri Jakarta untuk memasuki sesi pertama. Para hadirin yang kami hormati, sebelum kami menyerahkan waktu kepada Mas Dalem dan Bapak Suprapto, terlebih dahulu akan saya jelaskan siapa Bapak Dr. Suprapto MSc dan siapa Mas Dalem. Para hadirin yang kami hormati, sebelah kiri saya, karena kita bicara waktu sekarang ini, maka saya tidak akan banyak mengomentari banyak hal. Insya Allah nanti Mas Dalem dan Bapak Suprapto akan banyak menyampaikan. Sebelah kanan saya, insya Allah semua sudah mengenal siapa beliau. Beliau sering muncul di televisi nasional juga di berbagai forum. Sebelah kanan saya adalah Yang Mulia Sri Sultan Hamengkubuwono X. Mohon seluruh hadirin memberikan aplaus yang untuk yang sebelah kiri saya adalah yang terhormat Bapak Dr. Suprapto MSc. Bapak Moderator, para narasumber, hadirin sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya mencoba untuk menyampaikan materi menuju kekhasan dan kesejatian kebudayaan Indonesia di era global, seperti apa yang diharapkan di dalam kepentingan simposium saat ini. Karena mungkin waktunya sangat terbatas, mungkin di antara hadirin belum mendapatkan materi. Saya akan bacakan materi dalam kesempatan yang baik ini. Menyangkut masalah latar belakang. Dewasa ini, peradaban umat manusia yang dihinggapi patologi sosial dan anomali ekonomi seolah mengisyaratkan satu hal, keruntuhan peradaban. Isyarat itulah yang dibaca oleh Capra, pakar fisika energi tinggi, dalam analisis kritisnya tentang kebangkitan dan keruntuhan peradaban yang ditulis dalam buku Titik Balik Peradaban. Suatu peradaban terdiri atas transisi dari kondisi statis ke aktivitas dinamis. Tantangan dari lingkungan alam dan sosial memancing tanggapan kreatif dalam suatu masyarakat atau kelompok sosial
yang mendorong masyarakat itu memasuki peradaban. Peradaban terus tumbuh ketika tanggapan terhadap tantangan awal berhasil membangkitkan momentum budaya yang membawa masyarakat keluar dari kondisi equilibrium yang memasuki suatu keseimbangan yang berlebihan yang tampil sebagai tantangan baru menyangkut lingkungan budaya global. Di saat globalisasi memang membuka peluang terjadinya proses akulturasi. Jika proses akulturasi menghasilkan dominasi kebudayaan asing, berarti memusnahkan lokal genius. Ini berarti pendangkalan budaya yang bisa bermuara pada kehancuran budaya-budaya lokal yang berakibat hilangnya jati diri suatu bangsa atau etnik. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya, justru akan menumbuhkan kreativitas masyarakat. Oleh sebab itu, tantangan budaya yang dihadapi bangsa Indonesia teramat besar, di mana masyarakat pun harus memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan itu. Secara substansial, wajah politik maupun etnik, nasionalisme tercermin dalam ide kebangsaan. Ide kebangsaan tak beda dengan kebanggaan etnik, seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Persoalannya, sisi mana yang paling menonjol? Kebanggaan etnik terhadap asal-usul keturunan, zaman keemasan, bahasa, budaya yang tak mengabaikan hak-hak kaum minoritas, berpotensi mendorong kehidupan yang demokratis. Dalam bukunya The Clash of Civilization and the Marking of the World Order, telah terjadi fenomena global, meningkatnya kesadaran identitas etnik, kultural, dan agama. Modernisasi, perkembangan ekonomi, urbanisasi, dan globalisasi telah mendorong masyarakat untuk memperkecil jati diri mereka. Ketidakpuasan yang berbentuk etnonasionalisme seharusnya dihadapi dan dikelola oleh negara. Strategi kebudayaan mensyaratkan kemampuan menghidupkan filosofi Bhinneka Tunggal Ika ke dalam sistem hukum tanpa lepas dari aspek historisnya. Di sisi lain juga mensyaratkan manajemen bernegara yang dijabarkan ke dalam program kerja dengan skala prioritas agar secara sosiologis mampu hidup dan dirasakan sehari-hari manfaatnya oleh masyarakat dalam berbagai bentuknya. Belajar dari sejarah bukan berarti untuk hidup di masa lalu, tetapi guna memetik hikmah dari pelajaran sejarah. History repeats itself. Bila tidak belajar dari sejarah, kita harus mengulangi pelajaran yang sama, bahkan mungkin harus memulainya dari awal. Dari sejarah akan kita temukan bahwa budaya Nusantara memiliki fondasi peradaban yang tinggi di masa kerajaan-kerajaan besar, Tarumanegara, Pajajaran, Kutai, Melayu, Sriwijaya, Singosari, Mojopahit, Mataram, Samudra Pasai, dan lain-lain. Untuk mengejar waktu, kita langsung ke Bapak Dr. Mas Suprapto MSc langsung memaparkan juga. Nanti setelah itu kita akan interaktif, dan saya mohon sekali lagi rekan-rekan untuk menanyakan atau memberikan komentar sikap pada. Sebelum yang terhormat Bapak Suprapto tampil, mohon tadi lupa saya beri beliau untuk aplaus ya. Monggo. Yang kita hormati Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 selaku pengageng Lembaga Adat dan Adat Istiadat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, juga sekaligus beliau sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
Sebagaimana tadi disampaikan moderator maupun pengarah acara tadi, bahwa saya adalah diutus oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dan juga Bapak Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik untuk bersama-sama Bapak-bapak dan Ibu sekalian untuk melaksanakan atau mendengarkan acara Simak Budi tahun 2006 hari ini. Sebagai sesepuh pengagung Lembaga Adat dan Budaya Keraton Melayu Yogyakarta Hadiningrat, juga selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Rektor dan para pembantu rektor, dekan dan segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, pimpinan dan seluruh keluarga besar Puspa Jati Bakti Nusantara, para narasumber, tamu undangan dan peserta yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih atas karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan, terutama nikmat kesehatan, sehingga masih bisa berkumpul untuk mengikuti simposium budaya ini. Simposium dengan tema umum menuju pencerahan peradaban, menggali kearifan lokal tradisional dalam perspektif penguatan wawasan kebangsaan Indonesia, merupakan acara dan upaya penting di masa di mana bangsa dan negara Indonesia masih diliputi dengan berbagai permasalahan yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh adanya kemerosotan moral akibat kurangnya kita dalam menghayati budaya bangsa yang kita miliki. Saudara-saudara yang berbahagia, Tuhan melimpahkan karunia kepada bangsa Indonesia, sebuah negara besar dengan penduduk yang terdiri atas berbagai ras, suku, dan etnis, dengan berbagai latar belakang adat istiadat, budaya, dan agama. Dengan tingkat kebijakan yang sangat tinggi dan mendalam, para founding fathers dan juga founding mothers telah membekali kita dengan tuntunan yang jika dipegang teguh dan dijabarkan dengan baik akan mengantar kita dalam mencapai cita-cita nasional yang kita inginkan bersama, yaitu keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, membangun kesejahteraan bangsa, serta mewujudkan pergaulan dengan bangsa-bangsa lain secara setara dan bermartabat. Para peserta simposium yang saya hormati, budaya merupakan bentuk pola pikir, pola sikap, dan pola tindak atau perilaku dari individu, masyarakat, atau bangsa dalam merespon dan menjalani kehidupannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini dan dihayati. Ratusan suku yang ada di Indonesia masing-masing memiliki nilai-nilai adat istiadat dan budaya yang walaupun secara universal memiliki prinsip-prinsip yang sama, namun dalam terapannya kadangkala terdapat tafsir atau makna yang berbeda di antara suku-suku yang ada. Hal ini dapat dipandang sebagai suatu gap, tetapi sekaligus dinamika yang pasti ada dalam setiap pergaulan kehidupan bermasyarakat, apalagi berbangsa. Namun dengan kesepakatan kebangsaan yang telah dibangun oleh para pendahulu, kekayaan dan keragaman budaya yang kita miliki tersebut harus dipandang sebagai rahmat dan potensi yang harus dikembangkan, dihayati, dan disinergikan secara optimal untuk membangun persatuan-kesatuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Tolok ukur apakah kita telah menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik berdasarkan way of life yang kita yakini dapat dilihat dari tingkat keberhasilan kita dalam mencapai tujuan nasional yang kita harapkan. Serta aktif seluruh peserta serta pendayagunaan waktu dan kesempatan yang berharga ini untuk memberikan masukan yang konstruktif dan pada akhirnya akan dapat menyumbangkan bukan saja hasil pada tataran produk tetapi sampai pada tingkatan outcome. Ada pepatah mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Saya ingin menambahkan bahwa bangsa yang besar adalah juga bangsa yang dapat mewarisi, mengembangkan, menghayati, dan melestarikan nilai-nilai bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan selamat mengikuti simposium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Andes MSc yang telah memaparkan makalahnya, para hadirin, saya tidak akan menimbulkan dulu karena masih ada interaktif satu session karena beliau sudah makan
paling utama saya ingin bertanya kepada dan minta pendapat kepada saudara sampai dalam makalah yang beliau paparkan sangat-sangat bagus dan amat sangat menyentuh perasaan kami sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang menurut pendapat saya bangsa Indonesia itu sekarang sudah kembali kepada zaman kalau stupa di Borobudur itu yang paling bawah itu apa namanya? Karmawi Bang. Rupa Datu. Rupa Datu. Yang paling atas Rupa Datu. Rupa Datu. Kamada. Yang Karmawi banget. Karmawi banget. Yang paling bawah di mana tidak ada aturan, adapun aturan tapi dilanggar, sudah tidak lagi apa tadi Trisatria Brata itu yang harus saudara paparkan. Itu bagaimana bangsa ini? Budaya kita sekarang yang abiluhung itu tinggal budaya kekerasan, budaya saling curiga, budaya saling menjatuhkan. Itu stupa paling bawah Candi Borobudur. Apakah kita ingin zaman sekarang itu kembali kepada itu? Dengan modernisasi yang katanya modernisasi tanpa meninggalkan unggah-ungguh, sopan santun. Kita mengoleksi abunya, kita terlena bahwa Indonesia sudah aman, tentrem, rumah-rumah, repeh, rapi dan sebagainya. Begitu minta tanggapan saudara. Matur nuwun. Yang kedua, langsung. Bocah ditulis tak sampun kalau siapakan gitu. Perihal usulan di acara Simposium Nasional Kebangkitan Kebudayaan Indonesia 2006 di kampus UGM Bulat Sumur, Yogyakarta tanggal 20 Mei 2006 dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Simposium Nasional Kebangkitan Kebudayaan Indonesia 2006 yang kami hormati, marilah kita mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua. Hanya ini beruntung melihat laju perkembangan budaya bangsa lain yang hampir menindas dengan menginjak-injak budaya bangsa kita. Bahkan dasar kita mendirikan negara dulu proklamator diberi izin asal menggali budaya bangsanya sendiri. Namun kami melihat negara ini malah berdalih mendatangkan budaya bangsa lain, kultur dan sejarah bangsa kita. Budaya kita selalu mengedepankan penghormatan pada pejuang, leluhur dan menjunjung budaya kita yang selalu mengedepankan kehormatan dan nilai-nilai spiritual dan supranatural. Aku membawa isu untuk merebut kembali ASI yang dibawa ASU untuk usang. Yogyakarta, Sabtu Pahing, 20 Mei 2006. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas aplausnya Mas ya. Demikian rangkuman usulan kami dan kami mohon maaf bila kata-kata kami tidak berkenan, dan bila Dewan Simposium berkenan, kami mohon Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X diangkat menjadi Bapak Budaya Nusantara. Apakah Dewan Simposium ini kira-kira setuju? Nanti tidak demo. Coba yang setuju Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono Ngarsodanet diangkat sebagai Bapak Budaya Nusantara yang bertugas memayu hayuning budaya. Setuju apa tidak?
ngeten menika lho Pak Sajane, ini demokrasi Pancasila ngeten iki. Mboten langsung terus paten-patenan kados Tuban Aceh wis ora karo-karuan. Berat. Monggo yang dari Lampung langsung. Yang terhormat Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Bapak Dr. Supranto dari Mendagri. Yang pertama, Sairul Sidik adalah saya, kuliah di Universitas Jagat Raya, fakultasnya Fakultas Kehidupan, jurusannya Jalan Lurus. Jadi sebelum saya menyampaikan pertanyaan saya merasa tergugah, dan kalau mungkin getarannya di kursi tadi lebih keras daripada getaran Gunung Merapi nanti. Yang pertama, apabila saya katakan Bapak atau Kang dari Ponorogo tadi mengusulkan apa yang sudah dia sampaikan tadi, saya mewakili dari teman-teman Lampung yang ada di Yogyakarta sependapat dan setuju. Karena kenapa Pak? Pengalaman kami mengundang Pak Gubernur DIY ini atas nama Gubernur DIY, beliau tidak hadir. Tapi beliau hadir atas undangan pertemuan seni dan budaya. Nah ini kenapa kami setuju? Kami punya dasar, bukan karena kami hanya asal setuju-setuju saja. Artinya beliau betul-betul punya komitmen tentang kebudayaan. Kemudian pertanyaan saya yang pertama kepada Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X. Mohon maaf ada prolog sedikit. Mohon maaf ini bahasa Jawanya agak kasar sedikit. Ya, munculnya suka atau kebiasaan yang di peteng-petengan akhirnya meteng tenangan. Kita hanya berorientasi pada kesenangan belaka, berorientasi kepada hal-hal yang apa kata teman-teman muda itu, pokoknya yang happy ending pokoknya. Karena kita upayanya untuk tetap memupuk itu, budaya-budaya daerah masing-masing tetap dikembangkan demi mencapai budaya nasional, yaitu Nusantara Indonesia yang tercinta ini. Kemudian kepada Bapak yang dari Departemen Dalam Negeri, nilai budaya bukan hanya berupa kesenian atau tarian yang seperti Bapak sampaikan tadi. Saya sependapat. Jadi nilai budaya itu bukan hanya kesenian, bagaimana lagu-lagunya, baik itu lagu Islam maupun lagu daerah masing-masing. Tapi saya yakin semua daerah punya prinsip dan nilai budaya kehidupan masing-masing. Saya yakin punya seperti itu. Nah, yang terjadi sekarang adalah terjadinya keterputusan ataupun terjadinya putus regenerasi dari yang lama ke yang sekarang. Mohon maaf, saya ambil contoh saja di Jogja ini, dari yang mungkin angkatannya Pak Gondok tadi dengan angkatan saya, mungkin angkatan saya banyak yang sudah tidak bisa bahasa Jawa dengan baik dan benar. Nah, ini terjadi dan ini benar-benar realitas yang terjadi. Pertanyaan saya, bagaimana upaya yang harus kita lakukan untuk mengatasi keterputusan ini sehingga kita bisa mewarisi dan mengembangkan budaya-budaya luhur nenek moyang kita yang Bapak sampaikan tadi, sehingga tidak ada keterputusan lagi. Kami mampu menyambung rasa, menyambung prinsip-prinsip kehidupan nenek moyang zaman dahulu, sehingga jati diri kita itu masih benar-benar dan bisa kita tegakkan lurus sesuai dengan jurusan saya tadi, jurusan jalan lurus. Kemudian yang terakhir, ini masih ke Pak Departemen Dalam Negeri. Saya melihat ada satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat ketika mereka ingin mengembangkan adat istiadat atau budaya lokalnya masing-masing berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pemerintah. Mungkin tadi sudah Bapak singgung, sudah diatur dalam satu pasal. Tapi saya melihat khususnya di daerah Sumatera ataupun di Lampung sendiri tempat saya, faktor figur seorang pemimpin yang bukan dari daerah situ sendiri itu kurang menguasai dan kurang menjiwai untuk membangun budaya-budaya di daerah itu sendiri. Itu pertanyaan saya. Kami mohon maaf kalau saya tidak bisa berbahasa basi seperti Kakang tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat-saat ini pemerintah
masih bungkam, awam, dan bodoh untuk membuat revisi undang-undang APB yang sekarang ini belum sampai. Jadi otomatis kalau misalkan daerah Yogyakarta yang itu indah dari zaman nenek moyang dihiasi dengan APP yang sekarang ini lagi bergejolak belum sampai mendetil, ini sangat sekali turun dan merosotnya akhlak kemanusiaan. Kedua, saya mohon kepada Bapak Sekjennya Menteri, andai kata Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono nanti dari anggota BN di seluruh tanah air Indonesia yang dipimpin oleh Bapak HM Basis, saya pribadi dengan ulama Banten, dengan ulama yang ada di Jawa Barat, saya memberikan bahan masukan Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, saya akan mencalonkan untuk menjadikan Bapak Sri untuk menjadi presiden yang akan datang sebagai formator. Kenapa nanti akan berkait dengan yang satu? Saya punya pendapat. Ini bukan jadi gubernur loh, pribadi saya, bukan karena jabatan gubernur. Kalau jabatan gubernur saya tidak bebas untuk bicara. Kita ini pertanyaan saya, ini question yang sebetulnya perlu kita jawab. Satu, ya, sebetulnya Republik ini merdeka membangun bangsanya. Itu apakah di dalam proses membangun bangsa itu sudah on the track, sudah pada jalan yang benar? Dalam arti demikian, ya, leluhur kita, ya, leluhur kita ini membangun masyarakatnya, membangun etniknya, ya, itu dasarnya adalah dasar spiritual. Kita sebagai orang Timur, sama pembangunan di Cina, di Jepang, di Korea, di Thailand, dimanapun orang Timur itu pendekatannya spiritual. Di mana dalam pendekatan spiritual itu diutamakan bangsanya, etniknya, masyarakatnya yang dibangun masalah moralitas dan etika. Sehingga masyarakat etnik di Republik ini mengerti apa yang dimaksud dengan sistem simbol. Ya, semua dengan sistem simbol. Karena yang ingin dibangun moralitas dan etikanya. Jadi misalnya contoh, kalau kita bicara HAM, kita pun sadar bahwa kita tidak ingin HAM itu 100% mewarnai pada diri bangsa Timur, bangsa Indonesia, bangsa etnik. Tapi kita pun sadar bahwa sebagian HAM yang kita miliki, kita abdikan untuk masyarakat lingkungan kita. Buktinya, ya, mungkin tetangga kita ngawinkan anak, ada kematian dan sebagainya, kita ikut membantu biarpun kita tidak dikasih upah. Sehingga dari kondisi itu kita mengenal apa yang dimaksud gotong royong, harmoni, kayak gitu, ya kan? Noto rasa, karo tonggo, kayak gitu. Ya. Tapi menurut pendapat saya, bangsa Indonesia ini dibangun dengan konsep barat, pendekatannya material. Jadi akhirnya urusannya materi, duit. Sehingga kalau kita bicara moralitas dan etika, itu kalau kata orang Jawa dikertoaji gitu. Kita ngomong etika dan moralitas, akhirnya diperbandingkan bisa dibeli gitu. Jadi fakta pemahaman duniawi ini mendulukan materi ini, ya kan? Itu bisa kita lihat. Ada kecenderungan, ya kan, orang diserai tanggung jawab itu bukan untuk amanah, tapi justru pupung bagianku
ya aku menyimpan gitu. Menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan wewenang, korupsi, karena ukurannya itu ukuran duit, bukan ukuran moralitas dan etika. Moralitas dan etika juga bisa dibeli. Jadi kalau bapak-bapak nanti coba kita saksikan 17 Agustus, biasanya orang kampung bikin panitia 17-an, mari orang kampung sharing, ya kan, minta bantuan, donatur. Nanti ada panitia, jangan minta di rumah sana itu ya, itu kalau ngasih sedikit, tapi lebih baik rumah yang mewah itu loh, yang vertibek itu loh, kalau ngasih mungkin jutaan. Tapi panitia itu tidak pernah mempertanyakan moralitas orang yang ngasih sedikit dibandingkan yang jutaan itu hasil korupsi, tidak. Akhirnya masyarakat itu menghargai orang pun bukan dasar moralitas etika, tapi dia orang kaya tidak mau tahu itu hasil korupsi atau hasil mencuri, tapi karena dia merasa kehidupannya sejahtera, dia lebih legitimate daripada orang yang mempunyai moralitas dan etika tinggi. Gubernur yang pemimpin, ketua RT ya pemimpin, Pak Lurah juga pemimpin, kepala sekolah juga pemimpin. Ya kan? Harapan saya bagaimana pemimpin-pemimpin Republik ini bisa membangun, bisa memahami sense of urgency kita menghadapi tantangan 2021 masa depan, tapi juga bisa memahami sense of crisis bahwa di dalam negeri ini kita banyak masalah, jadi punya kewajiban bisa memanage semua persoalan ini, ya kan? Juga harus memahami bahwa kita ini jangan hanya dikatakan bagaikan mosaik karena angka statistik jumlah penduduknya tinggi, pantainya terpanjang seluruh dunia, pulau-pulaunya banyak. Itu bagi saya bukan sesuatu yang menjadi kesombongan, tapi justru di situ timbul banyak masalah. Bagaimana pemimpin-pemimpin bangsa ini tumbuh kearifan, ya kan? Dari kesombongan itu tumbuh kearifan untuk memanage dengan benar, bukan didasari pada kekuasaannya, tapi didasari pada pengabdian bagi rakyatnya, harus gitu. Tapi ya akan susah kalau para pedagang sekarang jadi politisi dagang ya susah. Gitu. Ya akhirnya rakyat tidak pernah akan dapat bagian daripada bangsa itu. Jadi sebetulnya kita memang perlu kesadaran baru di dalam kita memanage bangsa ini. Gitu. Jadi harapan saya ya, pada masa depan ini ya terletak pada bapak-bapak dan ibu sekalian bagaimana punya kesadaran, ya kan? Bahwa kalau kita milih pimpinan daerah maupun milih pimpinan pusat didasari pada moralitas dan etika, bukan hanya karena kita dapat 10.000 masuk kotak suara nyoblos. Ya itu kan salahnya rakyatnya sendiri, karena kita tidak pernah punya kesadaran dan kita selalu mengulang kejadian yang sama. Kita selalu mudah mengagungkan para pemimpin, kita selalu mengagungkan, sepertinya kalau sudah pemimpin itu jadi wong agung, tidak pernah ada kekeliruan. Entah itu Soekarno, entah itu Soeharto, begitu punya pendapat saya. Nah, sehingga dengan konteks seperti itu, kalau kita memahami bahwa para pemimpin itu, ya kan, perlu menyadari kompleksitas masalah daripada masyarakat yang majemuk, berbagai suku itu, ya Bhinneka Tunggal Ika ya jangan jadikan slogan, tapi jadikan strategi kebudayaan yang seperti tadi saya lakukan. Jadi marilah bahwa kebinekaan jadi strategi integrasi bangsa, ya, diarahkan kepada suatu kebijakan bahwa yang berbeda-beda itu menyatakan diri satu itu, dari yang satu itu diharapkan juga
mengayomi atau mengakui eksistensi kebinekaan itu. Nah di sini langsung ke Pak Suparno. Sebetulnya saya agak bingung apa yang mau saya sampaikan lagi, karena wejangan Sri Sultan ini sudah lengkap sampai ke detail-detailnya. Jadi kalau saya menambahkan barangkali sedikit, itu mengingatkan saja bahwa memang persoalannya adalah tantangan. Jadi kalau dulu mungkin pada zaman Orde Baru dulu kita masih kenal pemilahan, kemajuan, pembangunan itu disebut negara belum berkembang, kemudian negara sedang berkembang, sekarang negara maju. Indonesia itu kemarin beberapa minggu yang lalu ada yang menulis perkembangan itu sekarang di mana, tidak kita ingat lagi. Sedangkan di peradaban barat kita sudah mengenal sekarang postmodernisme. Waktu itu kami diundang di Universitas Brawijaya itu untuk mewakili Pak Dirjen juga mengenai masalah Pancasila dan postmodernisme. Kami di dalam negeri itu juga untuk supaya hal-hal tadi bisa dipraktekkan, mencari keteladanan yang istilahnya Gusti dan Kaulo itu ternyata tidak mudah. Saya sudah 2 tahun atau 2,5 tahun di Kesbangpol ini, saya merenung keteladanan kita itu sudah luntur atau bahkan hilang atau tinggal sedikit. Kalau dulu Bapak Ibu, apakah itu di Jawa, apakah di Kalimantan, apa di Sumatera, tentunya mengenal kalau yang namanya kepala desa atau dengan sebutan lain itu sampai wafat tidak ada yang mengganti. Karena apa? Karena memang kepamongannya itu, keteladannya itu bisa kita ikuti, sehingga yang mengganti biasanya juga putra atau keturunannya. saya perlu menambahkan pertanyaan lagi ini dari Ibu Ning Mulya dari Jakarta. Ada 2 pertanyaan menyangkut masalah bantuan langsung tunai. Jadi kebijakan pemerintah memang demikian ya Bu. Dengan kebijakan naiknya BBM itu dianggap makin banyak orang miskin, sehingga ada inisiatif untuk kondisi keterpurukan itu dilakukan bantuan langsung tunai itu sebagai bentuk santunan. Tapi sifatnya tidak tetap, ya, sifatnya sementara. Jadi mestinya mungkin hanya setahun 2 tahun ini akan diubah kebijakan itu, karena itu dianggap memang tidak mendidik. Tapi saat itu, pada momentum itu, pilihan yang paling memungkinkan untuk menolong orang miskin, santunan 100.000 itu. Bukan sekedar pertanyaan komunikatif, tapi sepertinya diinterogasi gitu. Ya di situ tumbuh emosi. Nah di situ mungkin juga kekerasan akan terjadi. Nah, sekarang bagaimana di dalam kehidupan itu dialog itu menjadi kekuatan, bukan emosi, kesalahan orang ya kan, sebagai faktor untuk menghancurkan kehidupan keluarga. Kalau kebahagiaan keluarga itu jadi tujuan, saya kira semua pihak, laki-laki maupun wanita, akan mencoba mengendalikan diri untuk tidak menghancurkan kehidupannya sendiri. Terima kasih sekali kepada Mengat Sotalun dan Bapak Suparno yang telah memaparkan pemikiran di awal sampai sekarang sudah sangat siang. Insya Allah tidak akan saya simpulkan, karena saya punya keyakinan bahwa kesimpulan ada di benak intelektualitas pada diri semua. Saya sekedar memberikan garis bawah, insya Allah, bahwa ternyata pembangunan budaya itu dipastikan memerlukan landasan spiritualisme pertama. Yang kedua, Republik ini bisa jalan terus bila semua warga memelihara karakter kebinekaan tunggal ika kita. Yang ketiga, peradaban harus terus maju dengan pembangunan moralitas yang tepat, karena Indonesia telah berada di era global. Dan yang terakhir,
kebudayaan terus berkembang dan maju seiring dengan perkembangan waktu atau perkembangan zaman. Demikian para hadirin yang kami hormati, sebagaimana dalam rancangan panitia, karena ternyata ada juga gayung bersambut dari tadi Pak Joko Budo dari Ponorogo dan Pak Nur Sidik dari Lampung, juga Pak Bagus yang sangat bersemangat, bahwa perlu kami sampaikan sebelum acara kita akhiri, ada sekitar 3 atau 4 menit dari semacam ini berbagai adat untuk maju ke depan untuk mendeklarasikan singkat. Untuk lebih teknisnya, deklarasi kebangkitan nasional ini akan langsung dipandu oleh Pak Diri selaku Ketua Panitia. Terima kasih. Kami persilakan kepada seluruh perwakilan adat yang kita undang dari tokoh adat, kemudian dari perwakilan setiap provinsi untuk menuju ke depan. Kami persilakan. Kami peserta simposium. Kebangkitan Kebudayaan Indonesia. Disingkat Simak Budi 2006. Yang diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2006. Sabtu pagi di gedung UGM Bulak Sumur Yogyakarta. Dengan ini menyatakan satu, menjunjung tinggi keutuhan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dua, mengakui sepenuhnya eksistensi atau bahasa dan bangsa, yaitu bahasa dan bangsa Indonesia. Tiga, memperkuat rasa nasionalisme dengan lebih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, dengan meningkatkan kesatuan persatuan Indonesia, dan memelihara kebinekaan tunggal ikaan Indonesia. Empat, bersatu padu dan merapatkan barisan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dengan selalu membangun kekhasan kebudayaan Indonesia. Lima, memerangi sekuatnya berbagai budaya buruk yang merusak eksistensi bangsa Indonesia, pada tanggal 20 Mei 2006. Persilakan perwakilan untuk menyampaikan kepada Sultan. Serahkan. Terima kasih. Kami persilakan kepada seluruh perwakilan adat dan tokoh masyarakat serta untuk kembali ke tempat semula. Semoga bisa melaporkan secara lisan kepada Bapak Dirjen Istana dan Pak Menteri bahwa sekilas pintas tadi bahwa ada beberapa penanya yang mungkin hanya sekedar emosional atau bagaimana, bahwa mengusulkan Sri Sultan Buno X sebagai bapak budaya Nusantara, maka dari Banten mengusulkan nanti semoga jadi presiden RI. Saya itu bagus karena doa yang baik adalah doa yang menuju pada kebaikan. Yang tidak boleh adalah berdoa
Kebetulan juga nanti malam akan meninjau lokasi pengungsian ke Merapi, poskonya Muhammadiyah di sana. Kemudian di sampingnya adalah Profesor Johar. Beliau adalah saya kira sudah tahu Rektor Universitas Sarjana Teman Siswa. Dan kalau bicara Pak Johar ini tentu menarik. Tokoh ini saya selalu membaca karya-karyanya, selalu kontroversial. Tapi menarik dan benar. Kemudian di sampingnya lagi adalah Profesor Ahmad Fudoli, DIE, APT. Beliau Rektor Universitas Setiabudi Solo. Tapi ketika tanya, masih Pak, sebentar lagi ganti kok saya. Ya kalau ganti Pak. Jadi beliau adalah Guru Besar Fakultas Farmasi UGM. Banyak sekali, saya kira kalau latar belakang pendidikannya beliau ini baik masternya dan doktornya diambil di Prancis. Dan bicara apa beliau, jadi barangkali ini ada senyawa di farmasi, obat-obatan, bagaimana kita mengobati budaya kita yang mungkin sudah sakit. Kira-kira begitu ya. Kemudian di paling dekat dengan saya adalah Bapak Dr. Muklis Paini. Dia adalah penasihat senior Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Dan saya kira tentu akan menarik kalau kita bicara tadi dikatakan budaya pariwisata dari berbagai sisi tentu. Nah, baik itu karena waktunya saya beri kira-kira paling banyak 5 menit. jangan 5 menit. Hampir 10 menit itu Pak kira-kira. Gitu, jadi kalau tadi sudah saya kenalkan dari ujung sana, maka justru ini saya mengawali dari Pak Ahmad Fudoli karena beliau akan memberikan resep gimana sih, karena kaitannya dengan apoteker gitu, dia budaya-budaya kita itu gimana sih pengobatannya, dan dia akan berbicara mengenai jati diri budaya kita. Silakan Pak, tidak lebih dari 10 menit Pak. Oh iya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, 10 menit cukup singkat, jadi saya akan langsung saja. Seperti apa yang dalam kaitan dengan tema, saya mengambil suatu topik adalah nilai-nilai luhur kebudayaan sebagai wujud kemuliaan jati diri manusia Indonesia. Bahwa intinya adalah bagaimana sih sesungguhnya kebudayaan itu. Maaf, saya itu disiplin dari farmasi tapi disuruh bicara budaya. Jadi saya akan mengkombinasikan sintesa dua-duanya, tetapi semuanya itu adalah keluar dari suatu petunjuk yang datangnya dari Yang Maha Kuasa, yaitu Al-Quran, karena saya beragama Islam. Silakan Mas. Oleh karena itu, keterpaduan positif yang tadi seseorang itu, kalau di dalam membudayakan alam dengan pimpinan rohaninya, budayanya akan luhur. Itulah sebenarnya permasalahan pokok. Terus misalkan ini teruskan, jadi suatu contoh kalau suatu kaum atau suku itu berbudaya luhur, tidak lain karena orientasinya adalah sesuatu yang positif. Tadi kotoran unta, bukti penunjukan adanya unta, jejak orang membuktikan yang berlalu lalang. Tidakkah semua itu bukti nyata? Petala langit dengan gugusan bintang kemerlapan, bumi penuh lorong bagaikan urat nadi, laut dengan gemuruh ombaknya melukis keindahan. Kesemuanya itu menunjukkan pada Sang Pencipta yang maha lembut dan maha mengetahui. Ini kalau kita ekspresikan di dalam suatu bentuk puisi. Dari sekian budaya etnik yang ada, karena saya orang Jawa, bagaimana dengan kebudayaan Jawa? Cocok nggak dengan perilaku manusia, esensi manusia? Kebudayaan Jawa memang cirinya banyak sekali, mempunyai ciri khas yaitu tetap mempertahankan keaslian dalam dinamika pengaruh budaya lain. Sebenarnya kalau budaya Jawa itu tetap tegar dengan pengaruhnya. Misalkan zaman dulu Hindu masuk, Buddha masuk, tapi tetap bisa dirangkul oleh kebudayaan Jawa. Misalkan juga acara pas resepsi perkawinan harus ada sungkem dan sebagainya. Kemudian kita memberikan acara tertentu, bulan-bulan tertentu, itu karena sebagai rasa hormat kita pada orang tua. Lalu berserah diri, pasrah. Yang penting adalah misalkan pasrah ini bukan refleksi perbuatan yang berkonotasi negatif, tetapi justru sebagai bukti kesadaran dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi pasrah itu bukan berarti ngokro, nggak nyambut gaya. Kalau kita pasrah berarti menyadarkan kita sudah berusaha sesuai dengan potensi yang diberikan oleh Allah, lalu kita hasilnya bagaimana terserah. Ini memang banyak sekali tetap aja kokoh, bahkan banyak sekali bahasa-bahasa yang rasa bahasa dalam bahasa Jawa. Misalnya Pak, kali ini peserta ada yang liar-liar gitu, ada juga yang ngantul, ini lain lagi Pak, ngantul lagi. Kemudian ada lagi dalam bahasa Jawa ada yang beyuyut gitu, jadi kayaknya bahasa Jawa ini sangat banyak gitu. Baik itu, berikutnya Pak sekalian menggunakan di sana Pak Profesor Johan. Jadi saya memang mengenalkan sepintas karena kalau Bapak sekalian tidak tahu Pak Johan ini juga kebangetan. Jadi ini dari asrama-asrama berbagai kalangan. Silakan Pak Johan. Waktu 10 menit paling banyak, mudah-mudahan bisa 5 menit. Karena bisa ada pertanyaan, walaupun saya nggak lihat, mudah-mudahan bisa dicermati dengan baik. Jadi saya di topiknya adalah penggalian masalah nilai-nilai trans budaya dan apa ini tidak kelihatan. Penggalian nilai-nilai trans budaya dan berusaha untuk kekayaan khasana kebudayaan Indonesia abad 21. Jadi saya lihat dari segi budaya global, ini yang pertama adalah yang punya nilai makna positif, yaitu ilmu dan teknologi. Jadi kalau tadi sudah bicara sedikit, tapi ini saya soroti dari segi ilmu dan teknologi. Lalu saya lihat semula ilmu dan teknologi itu masuk perkembangan budaya lokal sebenarnya. Tapi karena apa? Itu karena menurut kebutuhan manusia. Dan akulturasinya begitu, produk-produk tekstil begitu besar, nah, tapi ada dampaknya, yaitu berdampak menjadi makna negatif. Manakala tetap ketinggalan seperti sekarang ini,
lalu ilmu teknologi kita didominir oleh orang asing, posisinya tergantung gitu. Padahal kita enggak, harusnya kita sebagai orang Islam mestinya mengamalkan ajaran Tuhan. Iqra bukan arti membaca tulisan, lebih sekarang artinya membaca budaya Arab, alif ba ta sa itu kianat itu. Maksudnya Iqra itu adalah mengkaji ciptaan Tuhan. Jadi langit bumi dengan semua isi dan perubahannya itu adalah ciptaan Tuhan. Tapi kita malah meninggalkan, kita membaca hasil Iqra-nya tambahan. Itu yang paling parah. Akhirnya kita sangat tergantung dan akhirnya menjadi sangat konsumtif. Ya, saking konsumtif ini sampai kalau saya relasi kepada manusia itu juga mengubah potensi biologisnya menjadi teknologi. Kita 1,5 kilo kampus naik mobil, padahal jalannya ini kita pakai mobil 1,5 kilo kampus. Padahal kalau jalan kaki malah sehat, tapi pakai mobil. Saya punya Indomaret Pamela sekarang makro. Harganya masih bisa makro menurut saya. Harganya saya sekarang udah agak lumayan 100 lebih. Ada hidup. Tapi kita udah yang malaran sekarang jadi malaran, yang kaya jadi kaya. Sudah repot. Yang tadi pertanyaan bagaimana ada membangun jati diri. Saya kira potensial. Karena gejalanya sering disalahgunakan untuk menutupi kelemahan atau latar belakang maksud tiga. Orang dawuh romo, ternyata orang ini munafik. Lalu macam-macam jawab yang saya hadapi. Jawaban itu kalau dia menghadapi orang tua, wah dosa bagus. Saya sudah menghadapi teman, wah sadis sekali. Iya, ada saya beberapa teman yang saya hadapi seperti itu. Oleh karena ini perlu dicermati kembali seberapa membangun jati diri. Katakan kita tidak permisif, budaya kita permisif dan seterusnya. Dan sekarang saya mohon Pak Din, gimana Pak Din kira-kira apakah benar nih gitu, dan Pak Din akan menyampaikan tadi dikatakan topiknya apa Pak Din lihat aja nanti tunggu saatnya saya bicara. Silakan Pak. Sesungguhnya saya ada acara sangat penting, harus juga menghadiri pertemuan 99 tokoh yang diprakarsai oleh Amin Rais, dan juga lomba 10K Aging yang juga dihadiri oleh Presiden. Semuanya dalam rangka 20 Mei. Tapi saya memilih untuk datang ke Jogja ini lantaran topik yang dibahas saya kira sangat penting untuk masa depan, dan sudah banyak disampaikan tadi. Saya kira kalau itu dijabarkan saja sudah lebih dari cukup bagi bangsa ini untuk bisa menghadapi tantangan globalisasi. Tetapi mungkin masalah yang kita hadapi selama ini adalah aktualisasi, yaitu penjelmaan dari nilai-nilai baik yang dimiliki oleh bangsa ini. Karena bangsa ini relatif memiliki modal sosial capital, maupun modal budaya, cultural capital, yang relevan dengan tantangan abad ke-21 disebut dalam topik kita ini, atau kemodernan, dan tidak mustahil bisa menghantarkan bangsa pada kemajuan dan keunggulan, menjadi pemegang supremasi kebudayaan dan peradaban dunia. Tetapi mengapa tidak? Nah, dari sekian banyak masalah, saya kira ya tadi problem aktualisasi, dan itulah masalah mendasar, yaitu problem of self-actualization. Tapi beliau dari kecamatan, jadi kemudian PhD-nya di Norwegia, di Oslo University. Silakan Pak, dan nanti akan bawakan kaitannya juga dengan tadi budaya-budaya, kita kaitkan budaya lokal dan global. Terima kasih. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati saudara moderator, yang saya hormati bapak-bapak para pemakalah. 10 tahun yang lalu saya mengerjakan satu pekerjaan yang sangat sederhana,
yaitu mencoba menginventarisir naskah-naskah yang berisi pengetahuan dari masyarakat lokal. Saya berhasil mengumpulkan ada 4.200 naskah dan dalam bentuk microfilm, dan itu bisa dilihat di Perpustakaan Nasional, di Arsip Nasional, dan di Library of Congress di Amerika. Dan ketika kita kalah, ketika bangsa Eropa datang dan seluruh naskah-naskah manuskrip kita yang merupakan hasanah ilmu pengetahuan itu tidak berlaku lagi, tidak kita gunakan lagi, tidak menjadi benang merah untuk mengangkat harkat dan marwah kita yang sudah kalah perang itu, naskah-naskah itu tersimpan dan kemudian hilang satu persatu dan tidak dibaca. Ini sebenarnya kumpulan pengetahuan. Kira-kira bagaimana Pak Ditya? Masih karena ini tentu banyak sekali yang akan muncul gitu. 15 menit lagi, karena Pak Den juga ditunggu di bahwa Pak ini sibuk sekali. Gimana? Oh, 15 menit lagi beliau 15 menit karena Pak Den juga ditunggu, Pak Nurul, Pak Johan. Nama saya Nur Prasetyo dari Dinas Kebudayaan Provinsi DIY. Namun saya selain pengamat juga pengamat masalah Islam. Yang tidak lama ini saya menulis di koran 2 edisi kaitan dengan HAM, liberalisme dan pluralisme menurut pandangan Islam. Nah, ini kebetulan ada Pak Din Samsudin terutama yang hadir di sini karena ada acara di luar, tapi saya harus segera kembali ke sini karena ada beliau ini uniformnya sangat bermutu yang sangat berharga. Yang tadi saya membaca ada kaitan kompetisi kebebasan. Pak agak cepat dan singkat ya Pak, karena ini banyak sekali. Kemudian tadi Pak Din Samsudin menyampaikan bahwa agama belum diaktualisasikan dan seterusnya. Saya betul, dan ini saya menaruh harapan sangat besar pada MUI. Mungkin di Pak Din Samsudin salah satu intelektual yang ada di situ, yang saya melihat bahwa namanya MUI, saya melihat fatwa, kemudian fatwanya fatwanya masih belum cerdas, ya, terbawa oleh arus pemikiran terbelakang. Ya, terus terang mohon maaf ibu macam Pak Din Samsudin. Kemudian saya melihat bahwa di Indonesia itu terjadi krisis moral ini. Saya kira Islam juga mestinya bertanggung jawab terhadap adanya krisis moral di Indonesia. Kemudian kami sampaikan juga bahwa mestinya frontasi agama itu bukan frontasi nilai, mestinya frontasi nilai, yaitu nilai baik dan buruk, bukan frontasi ras, suku, bangsa dan negara yang ini menjadikan misalnya kita frontal dengan barat, menjadikan segala ide yang berbau dari mana kalau ditolak misalnya pluralisme, liberalisme dan hak asasi manusianya. Mohon maaf ini kalau waktunya singkat kami tidak bisa menyampaikan panjang lebar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi maskot lah secara kasarnya, sebagai bagaimana membuat rakyat Indonesia menjadi bercerita atau membuat sebuah konsep dan strategi seperti yang diterapkan oleh Musa Asari misalnya. Mungkin itu saja. Saya atau mungkin ini pertanyaan atau tanggapan, atau lebih saya bilang harapan kepada beberapa tokoh yang di depan ataupun tokoh-tokoh yang belum bisa hadir di sini, bagaimana sebenarnya membuat rakyat Indonesia menjadi mampu dan mau untuk mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lokal, nilai-nilai agama dan sebagainya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir di sini yang menuliskan begini, Bapak narasumber yang terhormat, kami bangga menjadi orang Jawa dan bangga dengan kebersamaan para saudara-saudara kita setanah air. Walau di luar negeri tetap rasa kebersamaannya dan satu saudara tetap terjaga, tetapi jika di luar negeri kami mengaku orang Malaysia. Sudah banyak dibicarakan
memang kalau mau fair ya, kita daftar nilai-nilai mana yang positif yang masih dimiliki oleh bangsa ini. Ya mungkin tadi itulah revitalisasi, reaktualisasi. Tapi juga kita harus terbuka, baik pada suku-suku bangsa Indonesia, termasuk dalam perilaku umat beragama ada juga nilai-nilai negatif. Ini yang harus kita buang. Dan ada tantangan globalisasi. Kalau saya berpendapat ada keharusan untuk memberikan respons, menyikapi itu secara kritis gitu. Nah dalam kaitan dengan ini, maka kalau dikaitkan dengan Islam dan umatnya, ya harus ikut bertanggung jawab. Islamnya baik-baik saja gitu, yang tidak baik kan umatnya gitu. Karena keberislaman umat Islam Indonesia, para hemat saya, kita terjebak kepada satu spiritualistik yang ekstrim dan juga formalistik, formalisme keagamaan gitu. Mementingkan bentuk daripada isi. Api Islam yang belum ditangkap, Islam yang mendorong hidup itu yang belum pernah ditangkap. Yang sebenarnya pada abad pertengahan menjadi kekuatan untuk mendorong lahirnya ilmu pengetahuan teknologi tadi itu sehingga berjaya. Oleh karena itu, siapa yang harus bertanggung jawab dan mencari jalan keluar, ya bersama-sama lah gitu. Tidak perlu saling salah menyalahkan. Cuma begini, dalam kaitan dengan masyarakat dan pemerintah, kebetulan ada yang mewakili pemerintah. Pemerintah punya porsi tanggung jawab. Kalau tadi kebobrokan moral karena agama, ya artinya agama gagal untuk menghalau itu. Tetapi tidak fair juga kalau disalahkan ulama, pendeta, biku. Sementara mereka telah berbuat gitu. Sementara negara kemudian membuka peluang bagi demoralisasi. Maka yang terjadi kita membangun pada satu sisi, tapi menjebol pada sisi yang lain. Pejabat pemerintah bicara membangun moral, tapi kemudian membiarkan liberalisasi. Ini ada kaitan dengan tanggung jawab pemerintah. Bagaimana bangsa ini akan tidak mengalami liberalisasi, demoralisasi? Dari dulu kita menganut open sky policy, langit terbuka, sehingga semuanya bisa masuk. Jepang, Malaysia, Singapura tidak. Padahal mereka maju gitu. Nah sehingga bangsa ini agak kebablasan. Oleh karena itu mungkin pada tingkat jalan keluar bersama-sama lah. Saya sudah bicara sama presiden, negara punya tanggung jawab. Kami dari masyarakat madani, ormas-ormas, lembaga-lembaga sosial juga punya tanggung jawabnya sendiri. Dan oleh karena itu mari bekerja sama gitu. Nah, sedikit tentang fatwa MUI, bukan anti pluralisme. Islam itu sangat menghargai pluralisme dalam banyak ayat Al-Quran. Tetapi para ulama resah, concern kalau wacana pluralisme dibelokkan ke arah relativisme agama. Kawan-kawan saya di UIN Jakarta banyak yang berpendapat agama itu pada dasarnya sama, bermuara pada Tuhan yang sama, karena hanya dipanggil dengan nama yang berbeda, Allah, Tuhan Bapa, Sang Hyang Widi, Yahweh. Oleh karena itu, ini yang berbahaya. Kebenaran agama bersifat nisbi, bersifat relatif. Tidak ada satupun agama yang membenarkan ini. Jadi biarlah agama itu benar menurut masing-masing, tapi tetap kita harus hidup rukun dan damai secara koeksistensial. Nah, misalnya nggak pintar maka akan salah arah. Inilah yang tengah kita hadapi. Oleh karena itu saya ingin mengusulkan ya supaya pembicaraan semacam ini agak lebih diseriusi. Maka saya kira kesalahan kita terbesar itu sebenarnya sederhana. Kita terlalu mengikuti budaya korban, ngomong apa-apa diomongkan, udah diomongkan, sudah selesai. Dan akhirnya tidak terwujud dalam kehidupan nyata. Ya, yang namanya tutur yanda ini ya Pak, orang tua itu ngomong itu udah paseh, tapi wujudnya nggak ada. Ya, Pancasila itu wujudnya nggak ada. Ya, jadi ya semuanya tidak pernah terwujud. Jadi memang kita prihatinnya di situ. Jadi kalau bagaimana kita budaya verbal itu diubah menjadi budaya aktual, jadi kita bisa menerapkan segala sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita ini. Sehingga katanya kita tuh kalau orang Norwegia itu mengatakan polite, tapi kalau ditambah tuh polite, ternyata tuh polite itu tidak polite. Saya tambah ide
Fakta kenyataan kalau kita lihat dalam kondisi kita sekarang ini sampai kebanggaan kita hilang dan sebagainya, bagaimana untuk itu memang seperti kondisinya seperti benang ruwet begitu. Nah kalau sudah benang ruwet itu mau muncul itu dari mana, uang ini sudah mati. Nah oleh karena itu memang faktanya memang itu harus kita hadapi, bukan benang ruwet itu malah kita wol-wol sih sampai tambah ruwet, bukan. Masalahnya adalah kalau kita kembali pada satu kesadaran bahwa masing-masing diri kita itu diberi karunia Allah yang berbeda. Saya diberi karunia sebagai guru di Fakultas Farmasi. Pak Din Samsudin berada di dalam organisasi dengan struktur yang demikian besar. Pak Johar lain lagi dari seorang pimpinan. Tapi kalau masyarakat kecil dimulai dari dirinya sendiri, dari keluarga dan sebagainya. Insya Allah sinkronisasi itu tidak perlu memerlukan waktu yang lama kalau semua bisa berjalan dengan baik. Contoh, memang di negara-negara sebelah kita aja, pada waktu tahun 97 yang saya lihat sendiri, waktu itu ada Krismon, yang mau mulai awal-awalnya Krismon. Saya masih menjadi diundang di Malaysia sebagai guest lecture di sana. Kemudian memang berita gonjang-ganjing ekonomi ada, sampai harga-harga di daerah sana itu dinaikkan. Naiknya bukan seperti sini 100% enggak. Naiknya cuma beberapa sen di toko. Tapi yang saya lihat apa? Toko-toko malah menjadi sepi, nggak ada yang beli. Jadi ada sesuatu merasa, oh ini bukan kita terpengaruh oleh kondisi itu. Akhirnya apa? Karena mereka nggak ada yang beli, harga turun lagi. Jadi hampir tidak ada pengaruhnya yang bisa terlihat. Lain setelah saya pulang ke Indonesia, di sini justru semakin mahal, semakin banyak yang beli. Memang orang Indonesia cukup kreatif, betul-betul kreatif. Yang beberapa minggu yang lalu saya sempat jalan-jalan ke Singapura, ada kesempatan sana. Saya lihat itu jalan-jalan itu lumayan. Saya pikir kok orang Singapura itu goblok, orang kreatif gitu. Kalau Indonesia jalan 1 meter aja udah kreatif, butuh-butuhan kita kaki 5. Kalau sana itu jalan lebar-lebar, nggak ada yang jual. Tapi dari sisi keindahan memang indah sekali. Itu memang berbeda-beda rahmatnya. Itu saja. Jadi kalau kembali lagi pada diri kita sendiri, insya Allah waktunya nggak begitulah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya ingin mengomentari Ibu Ning dari Jakarta Barat. Ibu, kalau saya mau ibaratkan negeri kita ini, Indonesia adalah rumah kita, maka tentu kita bertanya, kalau tidak ada orang yang datang ke rumah kita ingin bertamu, ini dari sisi pariwisata saya akan lihat, mengapa orang tidak datang berkunjung ke rumah kita, ada apa dengan kita? Kalau saya ingin memberikan satu statistik, tahun lalu Malaysia 18 juta orang datang ke Malaysia, di Singapura 8 juta orang datang ke Singapura, Thailand 12 juta yang datang ke Singapura. Tetapi Indonesia yang begitu hebat luar biasa ada di Indonesia ini, 5 juta orang datang ke Indonesia. Apa yang salah di negeri kita? Kemudian lagi kita melihat kehebatan-kehebatan yang ada di negeri kita. Kalau Ibu sempat ke Langkawi, maka pengrajin-pengrajin dari Bali itu sudah diangkut ke Langkawi. Pembuat-pembuat payung dari pantai utara Jawa, beberapa pembatik dari Jogja dan Solo sudah dibawa ke Malaysia untuk bekerja, dan kemudian produksinya dijual di situ, buatan Malaysia. Jadi gimana kita harus bertingkah? Jadi kalau Ibu ke Malaysia atau ke luar negeri tadi mengatakan malu sebagai orang Indonesia dan mengatakan orang Malaysia, saya tidak. Berapa kali saya ke Malaysia, tapi saya tidak mengaku orang Malaysia. Saya katakan saya orang Bugis, karena memang saya orang Bugis. Mengapa saya tidak malu? Karena Raja Johor Selangor Kedah itu orang Bugis. Jadi saya tidak malu mengatakan orang Bugis. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebetulnya itu hanya urusan emergensi. Jadi bukan untuk kita meluas begitu, bukan untuk masyarakat Indonesia. Hanya emergensi. Jadi begini, saya dengan menantu saya pergi ke Jerman, pergi ke negeri Belanda. Kata anak saya, "Mah, kalau ditanya orang Malaysia itu kenapa? Tuh lihat tuh di internet tuh, kampak merah sedang memperkosa nenek-nenek." Terus saya bilang, "Terus apa lagi?" Bom, katanya. Udahlah, jangan banyak bicara demi keselamatan kita. Begitu Pak. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Bukan kita
membesar-besarkan kejelekan, tapi hanya soal kecil untuk emergensi keselamatan. Tapi itu persoalan besar yang harus kita pikirkan bersama. Terima kasih. Baik, Ibu sekalian, ternyata menarik sekali. Ternyata ada sesuatu yang kurang dalam Indonesia ini. Termasuk tadi ternyata meskipun dikatakan demikian tadi itu ada satu cuatan bahwa ada kebanggaan yang terkikis bangsa kita. Meskipun tadi Pak Kapolri juga enggak akan tetap aja, tapi saya yakin bahwa mari dengan diskusi semacam ini, mari kita gali lagi, kita revitalisasi lagi budaya kita sehingga kita tetap menjadi bangsa yang diperhitungkan. Begitu Pak ya. Dan selesai sudah, ada beberapa hal yang barangkali tentu saya tidak akan seluruhnya. Ada beberapa hal yang kita amati dari sana, di antaranya bagaimana perlunya sebuah strategi kebudayaan. Dan tadi ada usulan juga bahwa strategi kebudayaan satu adalah lewat pendidikan. Pendidikan macam-macam, meskipun tadi ada sanggahan bahwa ini kegagalan siapa, pendidikan atau agama ketika situasi kita demikian. Kegagalan siapa? Kemudian mari kita juga mengajak pemerintah juga harus memperhatikan kemudian ada dari pemerintahan ini supaya tidak terjadi hal yang menjadikan etos budaya kita turun, dan ini persoalan bagi kita budaya kita. Kemudian ada beberapa cara untuk meningkatkan tadi etos budaya dengan beberapa hal yang diantaranya ada berkait dengan pendidikan, agama dan seterusnya. Dan saya kira ada beberapa hal yang menarik dan kalau kita catat banyak sekali. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang menjadi dasar kita untuk berikutnya kita melangkah dengan satu kebanggaan budaya kita, dan saya yakin itu menjadi kebanggaan kita. Dan terima kasih kepada para bicara, kita beri aplaus para bicara. Profesor Gunawan atau yang mewakili Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sore hari ini alhamdulillah peserta mengalami krisis seiring dengan krisis BBM lagi. Sore hari ini kita juga masih akan membahas dengan tema yang sama, dan hadir bersama kita sudah tidak asing lagi, karena saya juga tidak perlu menjelaskan daripada mengulangi. Cuman yang utara aja saya jelaskan supaya Anda lebih mengenal beliau. Bapak Damar Jadi sudah tidak perlu jelaskan Pak Damar ini. Yang jelas Pak Damar ini ada kesamaan dengan utaranya, sama-sama pengasuh pesantren. Pak Damar ini mengasuh pesantren karya di Gua, berbasis di Gua mana? Gua Selarong.